Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan belajar latihan soal mengenai refleksi terhadap sumbu koordinat. Langsung saja ya kita ke soal yang pertama. Bayangan dari titik K dengan koordinat negatif 9,8 pada refleksi terhadap sumbu X yang kemudian direfleksikan lagi terhadap sumbu Y adalah. Nah, untuk mencari bayangan dari titik K ini, Kesef akan sketsa terlebih dahulu ya, agar teman-teman semua bisa mengimajinasikannya. Jadi di sini Kesef memiliki sumbu Y dan sumbu X. Nah, oke ya, ini adalah sumbu Y-nya dan ini sumbu X. Letak titik K ada di koordinat negatif 9,8. Berarti titik K-nya ada di sini nih, kayak saya beri warna kuning ya. Ada di sini teman-teman. Ini titik K-nya. Nah, direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti sumbu X ini menjadi cerminnya teman-teman ya. Sehingga nanti bayangannya ada di sini nih. Ini adalah K aksennya. Ya, K aksennya ada di sini. Nah, setelah kita, ketemu K aksennya, direfleksikan lagi nih K aksennya terhadap sumbu Y. Jadi Y-nya ini sumbu Y-nya sebagai cerminnya. Maka nanti bayangannya akan dihasilkan di sebelah sini. Nah, ini adalah K double aksennya. Nah, kalau sudah terlihat hasil titik bayangannya pada gambar, saya mau ingatkan ya mengenai formula dari refleksi titik. Jadi kalau kita memiliki titik A dengan koordinat X, Y yang direfleksikan ya, direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan titik A dengan koordinat A aksen ya, dengan koordinatnya X, negatif Y. Jadi nilai X-nya tetap, sementara yang berubah adalah nilai Y-nya, yaitu dikalikan dengan negatif. Nah, kalau kita memiliki titik A, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nanti bayangannya adalah titik A aksen dengan koordinat negatif X, Y. Nilai Y-nya tetap, sementara nilai X-nya dikalikan dengan negatif. Jadi kalau kita tadi punya titik K dengan koordinat negatif 9,8, kita akan refleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan K aksen dengan koordinat X, X-nya adalah negatif 9 ya, negatif Y. Y dikalikan dengan negatif, berarti 8 dikalikan negatif menjadi negatif 8. Setelah ini kita refleksikan nih K aksennya negatif 9, negatif 8 kita refleksikan terhadap sumbu Y. Sehingga akan kita peroleh K double aksen dengan koordinatnya yaitu negatif dari X. X-nya negatif 9. Berarti pada bayangannya kita kalikan negatif. Negatif dikali negatif 9 hasilnya positif 9. Dan nilai Y-nya tetap yaitu negatif 8. Sehingga bayangan dari titik K dengan koordinat negatif 9,8 pada refleksi terhadap sumbu X dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y akan menghasilkan titik K double aksen 9, negatif 8. Sekarang kita ke soal nomor 2 ya teman-teman. Bayangan dari titik P dengan koordinat negatif A, negatif B yang direfleksikan terhadap sumbu X adalah P aksen dengan koordinat 3, negatif 5. Nilai A dikalikan B adalah, oke berarti kita akan mencari koordinat X dan koordinat Y dari titik P. Nah saya mau ingatkan terlebih dahulu ya. Karena di sini ada kata refleksi terhadap sumbu X. Maka kalau kita memiliki titik A dengan koordinat X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat X, negatif Y seperti ini. Jadi kalau tadi kita punya di soal yaitu titik P dengan koordinat awalnya adalah negatif A, negatif B yang direfleksikan
terhadap sumbu X, maka menghasilkan P aksen yaitu X, negatif Y. Sama dengan di sini sudah diketahui yaitu 3, negatif 5. Ya, atau kayak saya bisa tuliskan X aksennya sama dengan X. Dalam hal ini X aksennya nilainya adalah 3. 3 ya, sama dengan X. X-nya adalah negatif A. Nah, karena kita mau mencari nilai A-nya, maka kedua ruas akan kita kalikan dengan negatif ya, negatif 1. Negatif 1 kali 3, kita akan punya negatif 3 di ruas kiri dan di ruas kanan kita tinggal punya A. Jadi di sini kita peroleh nilai A sama dengan negatif 3. Oke, untuk mencari nilai B-nya, kita bisa lihat hubungan dari Y aksennya. Y aksen sama dengan negatif Y. Nih ya teman-teman. Nah, Y aksennya di sini diketahui negatif 5. Oke. Dan di sini negatif dari Y. Y-nya apa? Y-nya adalah negatif B. Negatif B ya. Oke, kita hitung negatif 5 sama dengan negatif dikali negatif B hasilnya adalah positif B. Oke, jadi kita sudah dapat nilai A-nya sama dengan negatif 3, B-nya sama dengan negatif 5. Yang ditanya adalah nilai A dikali nilai B. Berarti negatif 3 kita kalikan dengan negatif 5. Hasilnya adalah positif 15. Jadi nilai A dikali nilai B adalah 15. Oke deh teman-teman, kita sudah belajar refleksi terhadap sumbu koordinat. Setelah ini masih ada latihan soal untuk menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa dikerjakan ya. Sampai jumpa dengan Kak Yosef pada video selanjutnya. Dadah!